Nah, Iya. itu apakah salah satu kaitannya dengan di akhir tahun, penutup akhir tahun Ya. kegiatannya? Kegiatan sebenarnya ziarah ya, aku sebut bukan mandi. Sebenarnya itu adalah ziarah. Ziarah kemarin ke Pelabuhan Ratu itu tujuannya adalah karena berkaitan dengan penutupan akhir tahun ya, dan juga kebetulan mendapatkan dawuh atau perintah di mana aku ini disuruh ya, dan nggak perlu aku jelaskan di sini apa yang apa dawuhnya, tapi yang jelas aku di situ adalah sebagai apa ya, untuk sebagai apa yang dibilangnya tuh bukan pembuka, jadi kayak untuk pengaktifan ya, pengaktifan dimana tujuannya adalah untuk keselamatan keluarga, bahkan yang paling utama adalah keselamatan negeri kita tercinta, dimana sebentar lagi kan kita mau mengadakan yang namanya pesta rakyat demokrasi ya. Artinya ada kaitannya dengan ketahanan atau keamanan negara kita, yaitu pengaktifan supaya tidak terjadi bencana yang akan nantinya membuat kita itu apa ya, kerusuhan yang kaitannya dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti itu. Dan sempat juga ada kejadian-kejadian mistis ya. Apa sih kejadian yang Ayu dapatkan dari ritual di sana? Kejadian mistis ketika kita ritual di sana yang paling sering ya mungkin kameramen yang lebih sering menangkap ya, dari suara-suara aneh, suara macan, suara desisan ular, suara ombak, bahkan penampakan-penampakan yang memang apa namanya, ada kayak naga. Kemudian ada juga yang aku lagi pertama kali pembuka gerbang itu diketawain oleh Nyai Blorong ya, banyak sekali suara-suara aneh. Bahkan apa ya, dibilang penampakan, ada penampakan juga wanita yang menari gitu. Nanti aku akan tunjukkan videonya, itu ada videonya di si Mbak. Dan dimana waktu kita melakukan ritual itu banyak sekali ya penampakan. Kemudian pas tepat bertepatan dengan malam Jumat Kliwon di Pelabuhan Ratu itu, aku tepatnya jam 12 malam ya, itu suruh mandi ya, dan dimana mandi itu sangat luar biasa. Aku duduk bersila, kemudian air nyamperin sendiri, sampai kemudian dari yang tadinya ombaknya biasa ya, sampai dengan menutupin semedi aku ya, duduk aku begini, duduk sila aku ditutupin air, dan dari situ aku merasa panas dingin. Dan tiba-tiba pas lagi udah kata Putra udah nggak usah dilanjut karena airnya mulai, ombaknya mulai tinggi. Dan sebenarnya di situ juga aku melihat ya, dari ombak tinggi itu ada semacam kayak apa ya, kayak gelombang warna kuning gitu, kayak warna emas ya, gelombang emas itu wujudnya kayak ular ya, kayak naga gitu warna emas. Tiba-tiba sama Putra tuh ditarik itu, harusnya kan itu biar masuk sendiri, cuman nggak tahu si Putra narik langsung masukin ke badan aku. Tiba-tiba ketika udah masuk dan ada ombak sekali lagi menerpa aku, barulah di situ aku langsung kayak ada energi panas tapi tiba-tiba dingin. Begitu aku menyelesaikan ritual mandi aku, wawancara dengan apa namanya, mas kameramennya, dan di situ mas aku kan gini, ini kayak gatel gitu kan, kayak panas gitu, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba lo ada apa, ditemukanlah sebuah apa tulisan timbul ya di apa namanya, punggung kanan dan kiri aku. Tulisan timbul bertinta emas itu nimbul ya. Kalau mungkin kalau ditulis pakai pena atau apa kan nggak mungkin timbul gambarnya, tapi ini timbul, jadi artinya jadi kayak urat-urat begini nih ya, kayak gini nih. Kalau urat ini dia nimbul gitu, kayak kalau kita ngejim nimbul ya, itu warnanya emas. Dan itu ada tulisan Allah, dan satunya tuh nggak tahu lah, pokoknya itu ya, nggak perlu disebut. Dan itu sangat mengagetkan sih ya, sempet ini apa sih gitu, aku juga nggak paham itu artinya apa, tapi ya atas izin Allah dan ya syukur alhamdulillah ya. Dan sempat aku tanyakan kepada om aku apa sih artinya, dan ternyata aku mendapatkan jawabannya ya. Dan jawabannya itu ada kaitannya dengan, yaitu lebih kepada keselamatan ya, untuk kita semua, seperti itu artinya. Dan aku sendiri nggak tahu kenapa harus aku ya, kenapa harus aku ya, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu maksud dan tujuannya apa. Yang jelas itu yang aku alamin.
dan juga sempat pro dan kontra. Bahkan mungkin ketika aku di sana yang berada di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu khususnya, sempat gempar dan heboh karena ada penampakan awan juga ya, awan terbuka, ada penampakan naga. Bagi mereka paranormal mungkin merasa itu gerbang yang benar-benar mereka tunggu ya, tapi akhirnya aku tutup karena aku tidak mau di situ ada kemusyrikan sehingga mereka banyak yang kecewa dan ya aku ditutup. Itu padahal udah ngantri. Itu di Batu Duduk ya, Batu Duduk ya, kursi duduk apa, bukan bener ya, Batu Duduk ya, Batu Duduk ya, Batu Kursi ya, di Batu Kursi. Jadi ya akhirnya mereka pada kecewa, pergi yang dari atas turun ke bawah ke Batu Kursi, yang dari bawah naik ke atas ke Batu Kursi. Itu semua paranormal tuh berjejer. Tapi tiba-tiba ya udah, karena aku nggak mau ada kemusyrikan, aku tutup kembali gerbangnya dan pulang kita dilanjut dengan mandi ritual itu, dan aku mendapatkan itu ya sudah. Ada pesan apa yang dibawa dari sana, dan apakah kelanjutan kemarin juga termasuk yang ada pernikahan di tengah makam keramat? Apa itu salah satu kelanjutannya pastinya? Allahu alam bisawab. Aku sendiri jujur ketika aku berziarah itu sebenarnya nggak pernah direncanakan ya. Aku mau ziarah itu ketika selalu kalamnya datangnya tuh ketika aku setelah sholat ya, setelah sholat fardu maupun sholat sholat wajib ya. Jadi aku tuh tiba-tiba, "Dek, kamu kesana." Tapi sebenarnya perjalanan ini kan bukan diawali dari itu. Sebenarnya perjalanannya diawali adalah ketika aku waktu sebelumnya mungkin 3 bulan yang lalu, aku punya hajat ya, dimana aku tuh setiap ada rasa sedih atau ada gundah gulana, aku selalu pergi pulang ke Losari, dan aku selalu pergi ke makamnya Eyang Buyut aku ya, Angka Wijaya. Kemudian di sana aku bermunajat, artinya dihindarkan dari segala macam musibah ataupun kegelisahan, supaya diberikan ketenangan dan minta petunjuk agar diarahkan supaya lebih baik kan gitu. Nah dari situ aku ketemu sama kuncennya, "Dek, kamu nggak mau ziarah?" kata dia. "Kemana?" aku bilang gitu. "Cobalah kamu sekali-kali ke mana, ke Kudus ya, ke Kudus," kata dia. "Oh iya, emang kenapa? Kan itu masih ada keluarga sama di sini gitu." "Oh iya," aku bilang gitu. Akhirnya kebetulan nggak lama dari situ aku disuruh mendapat dawuh suruh ziarah ke Kudus. Tiba-tiba aku adalah salah satu pasien aku di Salatiga, dimana untuk melakukan pembersihan. Tadinya memang niat aku udah mau ke Jogja dulu, mau healing nih. Tiba-tiba diputerkan ketika aku habis selesai ritual untuk pembersihan dan proteksi rumahnya, usahanya. Tiba-tiba, "Kamu harus putar baliklah ke Kudus." Pada akhirnya kita ke Kudus dulu nih. Setelah ke Kudus aku kan bingung siapa yang dituju. Pergilah ke Masjid Agung di Kudus. Kemudian aku ya udah jalan-jalan, tiba-tiba di sini ternyata ada makam Raden Patah. Soanlah aku ke sana, disambut oleh juru kuncinya. Aku padahal belum ngomong apa-apa, tiba-tiba dari keluarga ya, silahkan, bahkan diantar sampai dengan di depan makamnya Raden Fatah itu. Baru kita tawasulan di sana. Setelah tawasulan seperti biasa mohon petunjuk, mohon doa restu ya, sampai kemudian aku ketemu dengan yang lain-lain. Dari situ aku diarahkan naik ya ke makamnya Eyang Sunan Kalijaga. Di sana kita juga tawasul, bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain juga. Kemudian di sana aku bermunajat, diem aja, tiba-tiba datang ke Kota Gede. Aku kan bingung Kota Gede ini di mana gitu kan. Soalnya nggak jelas ya, kalau dapat dawuh itu selalu nggak jelas. Datanglah ke Kota Gede, temuin leluhurmu. Tidak dijelaskan leluhur itu siapa dan bagaimana gitu. Akhirnya ya sudahlah, Kota Gede di mana ya? Udahlah, nggak usah dipikir, ntar juga di perjalanan juga akan tahu siapa dan di mana tempatnya. Tiba-tiba dari situ akhirnya aku dapat undangan sama teman aku, ketemu sama salah satu kiai besar di daerah Jawa Tengah, namanya Abah Syarif Hidayatullah. Kebetulan nama beliau, dia punya pondok pesantren besar juga. Dan ketika mau ke sana, itu perjalanan sebenarnya dari Kudus ke tempat itu harusnya 1 jam.
Tiba-tiba nggak tahu kenapa map kita diarahkan ke arahnya tuh hutan. Jadi perjalanan dari mana namanya, Kudus ke Salatiga kalau nggak salah, itu ke Salatiga itu di pertengahan Jogja sama ini, dari Kudus ke Salatiga itu memakan waktu 6 jam dengan perjalanannya tuh lewat hutan, persawahan, di mana hutan dan persawahan itu kita tuh kayak diajak ziarah jadinya ya, kayak ketemu sama leluhur keluarga gitu ya. Ternyata di situ Mas, di hutan itu terpampanglah Kerajaan Pajajaran. Ada tulisannya, Pajang ya, bukan Pajajaran, Pajang. Kerajaan Pajang. Mungkin pada masa silam ya, itu masih ada situs-situsnya, dan aku sampai astagfirullahaladzim, kok kita nyampe di sini ya, gitu kan. Ternyata di belakang kita sudah banyak yang ikut ya. Mungkin kalau bagi mereka yang melihat ya, mata batinnya bisa melihat, itu banyak sekali yang mengikuti. Bahkan di situ aku menemukan satu sumur di tengah hutan, di mana ya disitulah terjadi yang namanya ada pemandian putri ya. Dan disitulah aku kok kayak ada sosok apa namanya, pria gitu kan, pria gagah gitu kan. Dan itu yang salah satunya yang mencuri selendang dari Nawang Wulan di situ. Akhirnya ya sudah, udahlah biarin. Jadi kayak aku tuh di flashbackkan balik dari kisah-kisah masa lalu dari leluhur-leluhur gitu ya, sampai akhirnya iya, lebih tepatnya kayak disuruh napak tilas gitu. Jadi ini loh, kami tuh pernah di sini, ini tempat kami, ini kayak ditunjukin gitu loh Bang. Jadi pada akhirnya ya udah nyampe juga di tempatnya Abah Syarif, dan itu pun dengan kondisi ini 1 jam lagi Abah mau pergi loh. Abah Syarif ini juga salah satu orang yang susah ditemuin gitu. Akhirnya aku bilang ya kalau emang rezeki aku pasti akan ketemu, kalau enggak ya mungkin belum rezekinya. Dengan santainya sampai akhirnya alhamdulillah kita ketemu sama Abah Syarif, kita sowan dan disambut hangat. Cuman aneh dari Abah itu cuman enak deh perjalanannya, menikmati perjalanan ya gitu, kayak dia tuh tahu gitu. Terus ya udah mau lanjut toh, ya wes makan dulu. Habis makan ya udah Abah mau siap-siap, ayo sholat gitu kan. Sholat diajak ke belakang, Abah menunjukkan di mana di situ dia biasa tawasul. Dan apa yang namanya, ya kapan-kapan kesini ya Nduk, kamu tuh tak anggap anakku sendiri. Oh ya nggih, aku bilang gitu. Akhirnya aku pamit melanjutkan perjalanan ke Jogja. Akhirnya melanjutkan perjalanan ke Jogja, kita itu tadi tiba-tiba kita ke Imogiri, makam Imogiri. Dari makam enggak, begitu sampai aku tanya kalau Kota Gede itu di mana. Nah kita ziarah ke makam Kota Gede. Ketika di sana ditanyain mau ke makam mana, mau ke siapa, karena kan banyak di situ ya. Pada akhirnya aku nggak tahu mau ketemu siapa, aku bilang gitu. Loh iya toh, ya udah pokoknya aku mau lurus ke tengah, nanti posisinya makam itu ada di sebelah kanan, aku bilang gitu. Akhirnya aku jalan ke situ, terus kita tawasul. Tiba-tiba karena kita dipandu sama Habib ya, ada salah satu Habib di sana yang mandu kita untuk bertawasulan. Kemudian kata Habib, ya udah Nduk, sekarang keliling ya, kita ngembangin gitu. Tiba-tiba nggak tahu ada satu makam di situ, makam kecil gitu, sederhana makamnya. Di situ aku langsung, kaki aku tuh gemeter, nggak bisa jalan, sampai aku tuh akhirnya bersujud di situ. Tiba-tiba nangis meluk makam itu, dan herannya aku tuh berasa nggak nangis, cuman nggak tahu kenapa aku kejer nangisnya, terus air mata bercucuran, nangis dan terus meluk manggil ayah. Nah aku sendiri nggak tahu itu apa. Tiba-tiba terus aku nggak bisa stop aku tuh nangisnya, tapi akhirnya udah gitu, sampai yang apa namanya kunciannya di situ, ayo udah gitu. Ya udah akhirnya aku bisa ini, tapi berat banget rasanya beranjak dari situ sampai aku ditanyain. Aku nanya, nyuwun sewu, ini makamnya siapa? Ternyata di situ adalah makam Joko Tingkir. Nah aku nggak tahu itu perjalanan itu sangat luar biasa buat aku, dimana aku tuh kayak merasa flashback balik ketika zaman itu gitu loh. Sampai akhirnya dari situ kita pergi ke makam Imogiri. Makam Imogiri kita tawasul biasa, ziarah ke makam-makam raja ya, minta izin gitu. Tiba-tiba dari sana akhirnya kita pergilah ke Parangkusumo. Nah disitulah dimulainya segala perjalanan aku sampai dengan terjadinya
yang baru-baru ini terjadi ya, sampai terjadinya Daud seperti itu. Makanya aku sih nggak pernah berencana apapun itu, tapi balik lagi setiap kali aku melakukan sesuatu aku selalu bertawadu, sholat dan berpasrah diri pada Allah. Ya aku merasa bahwasanya hidup itu adalah perjalanan, hidup itu adalah kisah yang diulang ya. Jadi apapun itu yang aku lakukan, mungkin aku melakukan napak tilas ataupun bukan pencarian diri. Sebenarnya aku udah tahu kalau istilahnya ini adalah perjalanan yang memang harus dilakukan dan dijalanin supaya tidak pernah hilang kebudayaan kita, dan kita tahu jati diri kita siapa, dan kita bisa lebih berhati-hati dan dalam perbuatan, bersikap, perilaku, dan juga hati-hati dalam bicara ya gitu. Jadi ketika di di Parangkusumo itu tidak ada satu orang pun yang berani, sampai Pak Habib aja, Abah Habib aja sudah jangan, stop, di sini aja. Aku bilang kenapa? Orang aku mau ziarah kok. Nggak boleh, jangan deket-deket, nanti kamu hilang. Padahal di situ emang sudah terbuka pintunya. Aku sudah disambut, bahkan sempat putra badannya panas, si teteh juga sempat baca ayat kursi yang sempat yang wah pokoknya ya. Tapi aku merasakan aku sih fine aja, tapi orang di sekeliling aku yang merasa mungkin energinya bukan di situ. Jadi ya sudah, bahkan ketika aku di situ tawasul, aku sujud syukur, sujud tawasul, berpasrah diri pada Allah, di situ aku seperti kayak ada dikelilingin ya. Jadi ada angin dan kayak ada kayak ada kabut yang mengelilingin aku di situ. Jadi dikelilingin kabut, aku tetap berpasrah dan aku cuman ya sowan, datang Bunda Ratu, kemudian ya sebagai sebagai manusia biasa yang bukan siapa-siapa, dan aku pengen minta izin supaya nanti diberikan keselamatan ya untuk Indonesia ini, dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan supaya tidak ada keributan. Akhirnya pulang dari situ, pulanglah aku. Tiba-tiba pulang, kemudian aku dapat dawuh di antara sholat duha aku, dapat dawuh, pergilah ke pantai kemarin Pelabuhan Ratu. Pergilah, sowanlah ke Pelabuhan Ratu. Akhirnya ya aku juga nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu kan. Akhirnya kita pergilah ke Pelabuhan Ratu dan kita melakukan ritual itu tadi sampai aku mendapatkan yang tanda emas yang muncul dari kayak semburat urat aku itu muncul tanda itu tadi. Felin, ada yang menarik. Pada saat kemarin kamu mau ke Pelabuhan Ratu, beberapa jam sebelumnya kan terjadi gempa. Iya. Gitu kan? Nah, kemarin pun sebelum kamu melaksanakan nikah kembali, nikah ulang kembali karena heboh nih kemarin seorang Felin kembali menikah. Iya. Di makam keramat. Di makam keramat ya. Notabene di situ bisa dibilang salah satu wali yang dulu ada di Losari situ, maksudnya di Cirebon situ ya. Nah, terjadi juga pada saat itu gempa juga. Nah, maksudnya gini, apa sih yang mengisyaratkan harus menikah kembali Felin di situ bersama sang suami? Apakah itu memang bisa dibilang mungkin kalau dalam ranah tanda kutip dunia pergaulan itu menikah secara batin gitu. Kembali dinikahkan secara batin gitu. Ya. Nah, ini gimana ini? Bisa ceritakan Felin akhirnya mendapatkan titah atau mungkin perintah untuk kembali menikah? Ya. Jadi kalau untuk pernikahan kemarin yang dilaksanakan itu sebenarnya dadakan ya, dan Allahu a'lam bishawab, aku juga nggak tahu karena memang kita niatnya ke sana ziarah seperti biasa ya. Habis dari Pelabuhan Ratu kan kita laporan ya sama eyang aku, eyang buyut aku, dan artinya apalagi nih dawuh sebagai seorang istilahnya aku cucu beliau ya, cucu buyut beliau itu, karena aku tipikal orang, karena aku ngobatin orang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali aku selalu pergi ya ke tempat eyang itu untuk bertawasul. Artinya bila mana ada kesalahan, mudah-mudahan aku bisa diluruskan, diarahkan oleh beliau. Dan ketika itu adalah aku pulang ke sana niatnya berziarah, tiba-tiba aku pergilah ke rumah om aku.
di sanalah aku tuh ngobrol, Mas gini gini gini, ini bagus kamu ada kemajuan. Tiba-tiba mau pulang, ketika aku mau pulang tiba-tiba om aku itu langsung tunggu dulu gitu, tapi dengan nadanya tuh yang berbeda ya, nadanya yang yang lebih bukan om aku menurut aku. Tiba-tiba, kalian berdua itu ada yang masih belum selesai, selesaikan di hari Jumat, jangan ditunda akad nikah ya, hari Jumat tanggal 29, jangan ditunda, sebelum jam 11 harus sudah selesai. Kan bingung kita, begitu kita nengok, ada apa om? Aku bilang gitu, kalian nggak dengar tadi? Emang siapa? Aku bilang, ya itu minta buyut katanya, mintanya Eyang Buyut begitu. Apa? Ya udah kalian nikah ulang lagi. Maksudnya gimana? Tujuannya apa? Aku bilang, udah nggak usah banyak nanya, nanti juga kalian tahu gitu. Pada akhirnya ya udah, dikasih waktu malam itu dapat ini, dikasih waktu sehari, besokannya menikah. Jadi bener-bener yang nggak ada persiapan, bener-bener yang bingung gitu, ini harus gimana, beli apa, sedangkan kita nggak bawa baju ya. Jadi akhirnya semua ya serba dadakan. Alhamdulillah ada teman-teman dan juga di situ para teman-teman di Padepokan di sana ya, dan dibantu sama Mas Kunciannya. Akhirnya ya udah kita ini dulu kan, rembukan namanya itu tempat keramat kan, kita nggak boleh sembarangan. Tapi ya Allah alam bisawab, Mas Kunciannya nggak apa-apa nak, emang sudah ditunggu. Kan kaget aku, udah ditunggu maksudnya apa? Udahlah nggak usah banyak nanya, itu juga ngomongnya begitu, pokoknya nanti juga tahu sendiri. Pada akhirnya ya sudah, dengan antara ragu tadinya, masa iya sih kok nikahnya di makam, ini kan nanti takutnya terjadi sesuatu gitu kan. Tapi ya udahlah, ikutin aja. Dan dengan istilahnya malamnya tuh kita kan yasinan di situ ya, anak-anak di lingkungan sekitar situ yang kita kan memiliki kayak apa sih, jadi bukan Padepokan ya, disebutnya kayak majelis zikir ya, majelis zikir Angkawijaya. Di sana itu rembukan dulu, Mas gimana, kita ya udah nggak apa-apa Mbak, ya udah kita yasinan malam itu, yasinan besok paginya akad. Dan itu alhamdulillah ya disaksikan dari keluarga besar dari Kesultanan Kanoman juga ya, ada salah satu perwakilan dari Kesultanan Kanoman datang, dan juga kalau Mas Kunciannya kan dari Kasepuhan ya, jadi dua keluarga di situ sudah kumpul di situ dan menyaksikan. Bahkan ketika akad nikah itu bukan sesuatu hal yang ini ya, sempat ada gempa ya, disambut oleh gempa juga, kalau nggak salah di Sumedang ya. Kemudian juga ada petir di situ ya. Jadi luar biasa sih menurut aku, ini sakral banget karena ini bisa disebut adalah pernikahan adat, dimana mungkin kalau misalnya pernikahan apa sih resmi yang di kantor ini ya, KUA gitu ya, itu mungkin ini akan disahkan. Karena ini mungkin karena kita dari cucu buyut ya, mungkin ini turunan. Juga ya turunan, jadi disahkan juga maunya mereka tuh di depan mereka gitu. Artinya adalah bahwa memang situs tersebut itu kan tidak begitu terkenal ya, hanya orang-orang tertentu. Dan memang kalau dari sejarah, ini kalau mengungkit sejarah mungkin akan pro dan kontra ya, artinya memang situs itu sebenarnya ditutup dan tidak pernah diakuin ya. Makanya kita bisa berdiri sendiri alhamdulillah sampai hari ini, dan doakan ke depannya justru ini aku akan lebih gencar lagi ya, untuk lebih menggiatkan lagi untuk adat budaya di sana. Aku pengen kembangkan lagi karena sebagai salah satu cucu buyut itu sudah kewajiban aku untuk bisa mengembangkan ya apapun itu yang menjadi peninggalan Eyang. Bahkan Eyang tuh masih ada sisa tanah cukup luas, banyak ya. Mudah-mudahan ada donatur ya di sini, ataupun ada pemerhati dari pemerintah yang akan memberikan sumbangan dana. Kita mau membangun masjid besar di sana karena masih 1 hektar lebih tanahnya ya, masih ada kelebihan tanah dan kita belum apa-apakan. Mudah-mudahan nih dengan bantuan teman-teman media juga bisa mengembangkan situs Angkawijaya ini ya menjadi lebih besar, dan mudah-mudahan bisa di situ ada pesantren juga. Itu yang inginkan sebenarnya. Dan itu ya alhamdulillah ya, walaupun kita tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintahan daerah setempat maupun dari keraton Kecirbonan, insya Allah itulah aku bekerja keras dengan Mas Kunciannya bagaimana caranya supaya situs itu bisa berdiri bersih dan juga bisa
apa ya, menjadi sesuatu tempat ziarah yang memang bertuah gitu ya. Karena tidak ada orang satupun yang menyadari bahwa situs itu sangat bagus sekali. Eyang Angkawijaya itu terkenal dengan tari topeng ya, yang menciptakan tari topeng ya sampai ke luar negeri itu adalah beliau ya, dari buyut aku, sampai dengan yang menciptakan Singa Barong kereta yang sekarang ini berada di Kesultanan Cirebon adalah juga beliau gitu. Jadi banyak ya sumbangsih yang Angkawijaya kepada Cirebon ya, khususnya pada kerajaan di Cirebon. Cuman ya itu tadi ya, karena beliau juga ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di sekitaran daerah sana. Bahkan dia juga kan salah satu cucu dari Kanjeng Sunan Gunung Jati sama Raden Fatah ya. Jadi mereka tempatnya tuh di perbatasan antara Cirebon dan Jawa Tengah gitu. Artinya pernikahan itu bukan sebuah misteri atau ritual ya, itu adalah acara adat ya. Iya, pernikahan ini boleh dibilang pernikahan adat ya, dimana pernikahan adat ini memang sakral banget, bahkan nggak semua orang bisa masuk juga, karena kita juga itu kan tempat ziarah juga ya. Ya apapun itu ya, kalau kita berbuat sesuatu kesalahan ya hukumannya sudah bukan hukuman ini lagi, bahkan 7 turunan ya. Makanya kita tuh nggak boleh sesumbar, dan apalagi mengaku-ngaku. Kalau orang yang mengaku-ngaku keturunan menikah di tempat sakral kayak gitu, mati kita. Makanya nggak sembarangan orang menikah di tempat kayak gitu tuh, tidak sembarangan. Makanya aku juga tadinya kan gimana sih masa nikah di situ, tapi aku dengan apa ya, dengan ketulusan hati aja, dan ya udah kun fayakun, bismillah. Karena memang kalau emang aku masih keturunan beliau ya pasti akan diizinkan menikah di situ gitu kan. Kalau enggak ya itu tidak akan pernah terjadi, ya Allah alam bisawab. Dan itu bisa terjadi, dan nggak perlu aku keluar bahwa aku keturunan ini keturunan itu, enggak. Dan aku masih tetap, aku adalah manusia biasa. Penasaran deh kan, Avelin pada saat menikah di sana, pada saat akad nikah di sana, kan pasti akan terasa, maksudnya gini, ketika seseorang menikah di satu tempat yang memang diizinkan atau ditunjukkan atau mungkin dikasih inspirasi, kan pasti akan merasakan sesuatu. Apa sih yang kalian rasakan pada saat akad nikah? Apakah lebih mendebarkan dibanding pada saat akad nikah di KUA atau bagaimana? Atau merinding? Jujur sejujur-jujurnya ya, seumur hidup aku menikah itu biasanya di rumah ya, atau di masjid. Ini di makam. Kebayang nggak mas, yang namanya itu kan sama aja kita menikahkan fisik dan bukan hanya fisik ya, jiwa roh kita di situ di makam. Artinya adalah ini sumpah mati loh ya. Makanya aku bilang nggak sembarangan orang menikah di makam keramat, itu luar biasa ujiannya. Bahkan aku merasakan sendiri setelah akad nikah tersebut ya, keluarga aku pertama, mama aku emosional, adik aku punya anak kecil ya, dede bayi itu panas badannya sampai biasanya dia aktif ya, dia diem aja. Sampai mertua aku juga emosional, si mbak kita tuh emosinya dimainkan. Cuman aku pribadi, aku sendiri tidak ya, cuman aku gini, astagfirullahaladzim, aku cuman ya Allah, kalau emang ini ujianmu, insya Allah aku bisa terima, tapi udah ya Allah ya, capek, aku bilang gitu. Sudah ya, doakan saja yang baik, mudah-mudahan kedepannya kalau kita ada salah di keluarga kita minta maaf gitu ya. Alhamdulillah, bahkan sampai hari ini rezekinya mengalir terus. Artinya memang ujiannya tuh besar ya, lebih menegangkan, lebih mendebarkan ya, karena biar bagaimanapun itu makam keramat mas ya, nggak ada kali orang yang mau kena istilahnya kutukan ya. Insya Allah, tapi insya Allah karena kita tujuannya baik dan memang itu yang diminta dari beliau ya, yang buyut aku, insya Allah apapun itu insya Allah akan ada sesuatu. Apakah normal seperti biasanya ada tamu-tamu undangan kayak gitu kan? Ada. Aku di sana tuh tadinya jujur aku tidak ngundang orang ya, tapi namanya juga di sana kan aku cukup terkenal ya di masyarakat sana. Jadi ketika ada kabar begitu, tiba-tiba Mas Kuncen bilang gitu, "Nok, 10 ya." Oke. Tadinya cuman kayak makan berkat gitu ya, kalau dari 10 terus, "Nok, 25 ya." Oke. Sampai, "Nok, 50." Iya. "Nok, 100." Buset, 100 orang itu dong. Masyarakat sekitar. Itu masyarakat sekitar atau yang ada dari tamu gaib? Woi, jangankan tamu. Maksudnya gini tadi, maksud aku tuh
itu kan secara fisik. Secara fisik. Tapi secara astral, penglihatan mungkin yang indigo dan segala macam. Apa sih yang Mas. kamu lihat sebenarnya di makam itu pada saat itu? Semua orang menangis, bahkan om aku, kuncen, semua dari keluarga dari Kanoman itu sampai panas dingin meriang. Itu bukan hanya satu, yang dari Banten, yang dari Gunung Jati, yang dari Cerme, yang dari Pelabuhan Ratu, dari Parangkusumo, semua hadir di situ ya, Pajajaran semua. Bahkan di situ tuh itu luar biasa sih, sampai apa ya, ada fenomena tuh angin ya, ada angin. Itu di ruangan itu kan sempit ya, itu angin adem. Bahkan om aku yang om aku juga keturunan, dan alhamdulillah keluarga aku semuanya seperti aku ya. Jadi beberapa keluarga aku emang menjalani kehidupan seperti aku. Itu sampai om aku tuh nangis, yang nangis bener-bener nangis yang sampai nggak bisa apa ya. Dan di situ suara dia berubah-ubah gitu. Dari ya aku tahu yang masuk ya transisi ke tubuh dia tuh eyang-eyang semua pada hadir, yang dari Cirebon semua khususnya itu nangis dan bilang alhamdulillah, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, nggak usah dicari lagi, sudah ada, sudah datang. Aku nggak tahu maksudnya apa, cuman itu yang terucap ya. Bahkan di situ kan om aku sempat menyebutkan kopi ya, kopi itu satu gelas tuh habis, tinggal ampas-ampasnya. Jadi luar biasa sih. Itu aja kemarin sempat ya, karena kita kan deket sama Pak Kanitnya ya, karena di situ kan masih dalam pengawasan. Jadi setiap kali aku datang pasti ada penjagaan dari keamanan aparat setempat ya. Pak Kanit itu selalu menjaga barikadenya. Itu aku lupa ngundang dia, itu sampai dia ngasih utusan ya, anak buahnya ke situ memberikan pengamanan. Bahkan Pak Kanitnya telepon, "Mbak, kenapa nggak bilang Bunda kalau datang, kan aku bisa ngasih pengawalan." Aku tuh pengen sederhana, tapi itu sudah heboh satu kampung. Bahkan sampai pemuda Pancasilanya membuat barikade, dibantu oleh pemuda Pancasila dan lingkungan sekitar, alhamdulillah. Tapi ya di situ juga ada pro dan kontranya, terutama bagi mereka di situ juga kan ada beberapa paranormal yang tetua ya, yang apa sih ini, ada acara apa kok bisa begini begitu, banyak pertanyaan ya. Tapi ya kita tanggapin dengan santai aja, artinya kita tidak meminta itu, tapi memang yang di istilahnya yang buyut yang minta itu. Dan insya Allah dia suatu saat dia akan didatangi dan dimimpiin bahwa apa sih makna dan artinya. Dan sampai hari ini aku nggak tahu, yang penting aku sudah melakukan apa yang diinginkan dari Eyang Buyut aku. Dan terutama, dan di sini kan aku juga janji sama Eyang Buyut dengan aku akan mengembangkan ya kebudayaan daerah kembali, membangkitkan nih dan menyadarkan masyarakat di sekitar agar lebih apa ya, mengutamakan ibadahnya. Karena untuk saat ini kan masyarakat di sekitar juga banyak lah ya penyimpangan-penyimpangan yang ya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di sana yang memang tidak disangka-sangka. Bahkan yang di belakang itu kan masih ada, di belakang pemakaman itu kan ada satu rumah-rumahan emang dikhususkan untuk tamu. Tiba-tiba tuh atapnya sudah mulai ambruk karena terjadinya sesuatu hal, perbuatan manusia yang tidak beradat ya. Di situ kan tempat suci tapi dijadikan tempat untuk yang hal-hal yang negatif. Pada akhirnya itulah makanya aku di sini mungkin bisa jadi ya, artinya dengan adanya pernikahan yang kemarin itu mungkin biar menjadi wacana masyarakat bahwasanya ya sudahlah, ini sudah ada yang ngurusin gitu kali ya. Kembali Dan meluruskan budaya. ya, untuk meneruskan kebudayaan yang ada dan meneruskan apa yang sudah apa ya dibilangnya tuh sudah ada lah gitu. Bingung aku juga mau ngomongnya, intinya itu sih. Kalau aku pribadi lebih kepada ya pernikahan ini adalah pernikahan adat, dimana artinya penerimaan si putra di keluarga kami ya, diterima gitu, suami aku diterima di keluarga kami gitu sih. Nah, terakhir apa sih yang Velin dapatkan, nilai apa yang baik secara spiritual maupun manusiawinya ketika setelah menikah bersama suaminya? Apa sih, ada nilai-nilai apa sih yang akhirnya Velin dapatkan? Oh ini loh maksudnya. Setelah pernikahan adat ya, artinya begini loh, menikah itu kan jangan kita menilai dari materi ya. Rezeki itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menikahnya tujuannya adalah menikah karena ibadah, insya Allah kok rezeki itu tidak akan pernah putus ya.
rezeki semakin kita cari itu semakin kita tidak akan dapatkan. Tapi ketika kita tujuannya mencari rezeki untuk keluarga, untuk ibadah kita, insya Allah akan dibukakan jalan rezekinya. Di sini aku mau mengajarkan kepada masyarakat khususnya ya, kalau kalian mau kaya ya, perbaikin dulu niat kalian dalam mencari apapun. Mau menikah, tujuan nikah itu apa dulu ya, niat nikahnya dibenerin dulu. Kemudian kalau mau kaya, niatnya diapain dulu? Niatnya apa dulu? Kaya untuk apa? Untuk ibadah. Kalau kaya untuk ibadah, perbaikin sholat kamu, zikir, puasa, sedekah kamu. Nikah juga begitu, supaya apa? Ada kelanggengan. Nah, di sini juga jangan lupa pernikahan itu adalah sakral ya. Dan karena sakralnya kita harus bisa menghormati arti pernikahan itu. Jangan sudah menikah 1 bulan terus tiba-tiba cerai hanya karena hal sepele, itu tidak boleh. Dan di sini pesan moralnya adalah menikahlah dengan tujuan ibadah. Insya Allah di situ akan terbuka jalan rezeki. Ingat juga bahwa pernikahan itu sakral ya. Jadi pernikahan itu jangan dimainkan karena hubungannya adalah dengan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janji kepada Tuhan. Oke. Terima kasih. Itu lagi naik 2.